Shalom Horas. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1 dan ayat 2. Pardalanan Yesus dijolokku, holong ni tanganmi manoguau, nang dingoluku hodo sombaoku, pungsonang mardalan raponau, ubotodo takas panoguonu, diiring-iring odolat kaki, sahatro di ujung ni pardalaku, togu maau jonok tulam bumi, si pakali luha porseaoku, nililianani ortibion, alai dungho tatap o Tuhanku, margogodo audi ngolukon, ubotodo takas panoguanu, diiring-iring odolak kaki, sahatro di ujung ni pardalaku, togu maau jonok tulam bumi. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, ayat harian hari ini Selasa 10 Agustus 2021, yaitu dari Mazmur pasal 17 ayat 5, Kesalmen 10 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Molo bahasa Batak di dok songonon, sai di ihu-tihu lakakku doa kabugasmu, dang mau raor pangalakakku. Demikian firman Tuhan. Hamuak kadongan nahi naholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Kita ini disebut Kristen yang dalam makna atau artinya adalah pengikut Kristus. Si ihuton bogas ni Kristus, mengikuti jejak kaki Kristus. Dalam doa dan permohonan Daud di masa kesukaran hidupnya, di pengejaran Saul, dalam kesukaran yang ia alami, ia berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan
bahwa segala sesuatu hidupnya, bahwa langkah kakinya adalah dalam pengetahuan Tuhan, parbinotoan di dewata. Sehingga ia percaya bahwa langkahnya adalah langkah keselamatan, meskipun pada saat ini ia berada dalam kesukaran, pengejaran, maut mengintai, dan nyawanya ingin dihilangkan oleh Raja Saul. Maka demikianlah hendaknya setiap kita pada hari ini. Firman ini memanggil kita, firman Tuhan mengajak kita dalam doa kita. Kita percaya bahwa jejak langkah kita adalah jejak langkah yang mengikut Kristus. Jejak langkah yang menjadi orang-orang yang mengikuti jejak kaki Kristus. Maka dalam perjalanan hidup kita, setiap hal yang terjadi bercermin kepada kehidupan Kristus. Jejak kaki Kristus yang berjalan dan kita berada di belakangnya mengikuti jejak itu adalah jejak kaki yang kuat dan kokoh. Kuat dan kokoh dalam kesukaran. Orang-orang yang mengikut Kristus adalah orang-orang yang pantang menyerah, yang tidak menyerah dalam kondisi sesulit dan sesukar apapun, no give up dalam perjalanan hidup kita. Dan terlebih jejak kaki kita, bogas nipatta, adalah jejak kaki yang kuat dan kokoh. Meskipun kaki kita terasa gemetar karena kesukaran yang kita alami. Sama seperti Kristus yang jejak kakinya sampai ke Golgota adalah jejak kaki yang menghadapi kesukaran, bahkan kematian. Tetapi sama sekali kakinya tidak goyah untuk menuntaskan keselamatan yang telah Tuhan rancang bagi kita. Maka demikianlah kiranya perjalanan hidup kita sebagai pengikut jejak kaki Kristus, pengikut jejak kaki Yesus dalam perjalanan hidup kita. Kita percaya bahwa kita ditopang. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Dalam kesukaran kita percaya bahwa kesukaran itu menimbulkan keteguhan. Keteguhan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan orang yang percaya tidak pernah mengecewakan, karena orang percaya pasti mendapatkan pertolongan dan topangan di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Itulah sebabnya Mazmur 23 mengatakan, nang pemardalan ahu dirura linggoman di hamatean. Dakku habiari parmaraan. Aitu kokmu dohot batahim mempergugui honau. Ido posni rohatta madalani perdalanan ningulu nago parmarano. Sehingga setiap kita adalah orang-orang yang berketetapan hati mengikut Kristus dalam perjalanannya, hingga tujuan hidup kita di dunia ini menjadi berkat kita tunaikan, dan tujuan hidup kita nanti kehidupan selama-lamanya kita dapatkan karena kita berketetapan untuk mengikuti jejak kaki Kristus. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, cerminan hidup kami, teladan kami, bahkan juru selamat kami, Yesus telah menunjukkan teladan kehidupan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, hingga sampai kepada kesempurnaan keselamatan yang telah ditunaikan bagi kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk mengikuti jejak kaki Kristus. Meskipun kadangkala kaki kami gemetar karena
kami berjalan di lembah kekelaman dan maut mengintai kami. Kami berjalan di jalan kegelapan, tetapi firman Tuhan memberi terang bagi kami dan kekuatan bagi kami untuk sampai kepada tujuan hidup kami, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Berkati hari ini bagi setiap kami dalam perjalanan kaki kami, langkah kaki kami hari ini dalam lindungan kasih Tuhan. Biarlah jejak kaki kami, langkah kaki kami adalah langkah kebaikan, kesehatan dan keselamatan. Karena Tuhan menuntun kami ke air yang teduh dan padang rumput yang hijau. Itulah sumber hayat, sumber hidup kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kiranya Engkau menganugerahkan kebajikan bagi kami untuk senantiasa kuat, teguh, kokoh di masa kesukaran ini. Berkati setiap kami dan pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi sumber karunia dan berkat bagi setiap orang yang bersama dengan kami. Engkaulah penolong kami, kepadamu sajalah kami berserah. Kami hanya berharap pertolongan Tuhan dalam setiap perkara yang kami hadapi setiap hari. Kami lemah ya Allah. Kami tidak mengandalkan apa-apa ya Tuhan. Tetapi bersama dengan Tuhan sumber kuat kami bisa menjalani kehidupan hari ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Oras.